warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Siva Natasha, Anissa Dwi, Angelika Devita, Wisnu Juanita, Eli Dwi, yang akan menjelaskan hasil karya ilmiah yang berjudul Penyusunan Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan pada Suatu Perusahaan Baru. Lalu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pada dasarnya, setiap perusahaan merupakan kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Setiap perusahaan yang menghasilkan barang diharapkan mengerti dan memahami apa yang terjadi di pasar dan apa yang menjadi keinginan konsumen. Di era globalisasi seperti ini, munculnya persaingan dalam dunia bisnis tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu, perusahaan dihadapkan dengan berbagai peluang dan ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Semakin sengit persaingan dapat dipicu oleh semakin majunya teknologi, salah satunya teknologi produksi. Kemajuan teknologi produksi berdampak pada sulitnya membedakan antara produk-produk suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Perusahaan merupakan suatu bentuk usaha eceran yang mempunyai operasi relatif besar, margin rendah, volume yang tinggi, dan bersifat pasar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan keuntungan kecil, maka diharapkan perusahaan mampu mencapai volume jual tinggi agar keuntungan yang diperoleh dapat maksimal. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan di perusahaan baru, bagaimana bauran pemasaran di perusahaan baru, dan bagaimana strategi pemasaran di perusahaan baru. Lalu tujuannya adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penjualan di perusahaan baru, untuk mengetahui bauran pemasaran dan strategi pemasaran di perusahaan baru. Kemudian manfaat dari karya ilmiah ini bagi penulis sebagai media pembelajaran dalam mengembangkan wawasan dalam dunia bisnis, serta memberikan pengalaman untuk terjun langsung di dalam perusahaan. Kedua, manfaat bagi pembaca. Mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah kurangnya strategi pemasaran bagi perusahaan. Yang ketiga, manfaat bagi perusahaan. Adanya penelitian ini supaya memberikan ide-ide yang positif dan memberikan masukan yang bagus bagi perusahaan guna sebagai bahan pijakan bagi perusahaannya. Sekian dari saya, bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Anissa. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pemasaran dan penjualan. A. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Sedangkan penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. B. Strategis pemasaran. Strategis pemasaran adalah keseluruhan konsep bagaimana sebuah perusahaan mengatur dirinya sendiri dan sebuah kegiatan dengan tujuan agar bisnis yang dijalankan berhasil, melakukan persaingan, dan melakukan imbal hasil kepada pemegang saham. Sedangkan menurut Asauri, strategis pemasaran yaitu serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan, dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan, acuan serta alokasinya terutama sebagai tangkapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Sedangkan strategis pemasaran menurut swasta adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha melalui perencanaan, penentuan harga, mempromosikan,
dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan dan memenuhi kebutuhan pembeli. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya yang bernama Angel. Oke, di sini saya akan membahas tentang konsep pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran yang mendasari cara perusahaan melakukan kegiatan pemasarannya, yaitu 1. Konsep berwawasan produksi. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapatkan dan murah harganya, sehingga fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi produk dan memperluas cakupan distribusi. 2. Konsep berwawasan produk. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, dan hal-hal inovatif lainnya, sehingga fokus utamanya adalah membuat produk yang lebih baik dan berusaha terus-menerus untuk menyempurnakannya. 3. Konsep berwawasan penjualan. Konsep ini berpendapat bahwa kalau konsumen dibiarkan saja, maka konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah cukup. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. 4. Konsep berwawasan pemasaran. Konsep ini berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada persaingannya. Konsep ini didasarkan pada 4 sendi utama, yaitu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran dan terkoordinasi, serta keuntungan. 5. Konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Konsep ini berpendapat bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan serta kepentingan pasar sasaran dan memenuhinya dengan lebih efektif dan efisiensi daripada saingannya dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Indri. D. Rencana pemasaran. Yang pertama, definisi pemasaran. Perencanaan adalah proses menentukan bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya melalui serangkaian aktivitas yang ditunjukkan pada proses analisa, evaluasi, seleksi di antara kesempatan-kesempatan yang diprediksi terlebih dahulu. Yang kedua, definisi rencana pemasaran. Dalam kondisi lingkungan bisnis yang senantiasa berubah dan tingkat persaingan dalam merebutkan pangsa pasar semakin ketat, upaya pemasaran produk merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi bisnis, termasuk kegiatan agribisnis. Kegiatan pemasaran dapat menjadi sumber kegagalan perusahaan dan atau menjadi tempat pemborosan jika tidak direncanakan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, analisa pemasaran. Yang pertama, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh wirausahawan yang meliputi faktor kondisi perekonomian, negara dan dunia, kebudayaan, teknologi, permintaan produk, permasalahan hukum, persaingan bisnis, pemasok bahan baku, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang dapat dikendalikan oleh wirausahawan yang meliputi faktor-faktor sumber daya keuangan, manajemen, pemasok atau supplier, serta sasaran dan tujuan organisasi. Selanjutnya yang keempat adalah bauran pasar. Interaksi dari keempat variabel utama dalam sistem pemasaran, yaitu
produk dan jasa, penetapan harga, saluran distribusi, dan aktivitas promosi. Keempat bauran pemasaran tersebut secara singkat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, produk atau produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli, atau dikonsumsi. Yang kedua, price atau harga, yaitu sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli produk atau mengganti hal milik produk. Yang ketiga, place tempat, yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Selanjutnya, D adalah promotion atau promosi, yaitu berbagai kegiatan perusahaan yang mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran. Sekian, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Eli. Nah, evolusi faktor bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, place, and promotion atau 4P. Seiring perkembangan zaman dan tuntunan pasar yang senantiasa mengalami perkembangan, menjadi bauran pemasaran atau marketing mix menjadi integrated service management dengan menggunakan pendekatan 8PS, yaitu 1. Product elements adalah semua komponen dari kinerja layanan yang menciptakan nilai bagi perusahaan. 2. Place, cyberspace, and times adalah keputusan manajemen mengenai kapan, di mana, dan bagaimana menyajikan layanan yang baik kepada pelanggan. 3. Promotion and education adalah semua aktivitas komunikasi dan perancangan insentif untuk membangun persepsi pelanggan yang dikehendaki perusahaan atas layanan spesifik yang perusahaan berikan. 4. Price and other user outlays adalah pengeluaran uang, waktu, dan usaha yang pelanggan korbankan dalam membeli dan mengonsumsi produk dan layanan yang perusahaan tawarkan atau sajikan. 5. Proses adalah suatu metode pengoperasian atau serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan yang baik kepada pelanggan. 6. Productivity and quality. Produktivitas adalah sejauh mana efisiensi masukan-masukan layanan ditransformasikan ke dalam hasil-hasil layanan yang dapat menambah nilai bagi pelanggan, sedangkan kualitas adalah derajat suatu layanan yang dapat memuaskan pelanggan karena dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan. 7. People adalah pelangganan dan karyawan yang terlibat dalam kegiatan memproduksi produk dan layanan atau service production. 8. Physical evidence adalah perangkat-perangkat yang diperlukan dalam menyajikan secara nyata kualitas produk dan layanan. Batasan rencana pemasaran. Urgensi rencana pemasaran. 1. Kita telah berada di mana? 2. Kemana kita akan pergi? 3. Bagaimana cara mencapainya? Masalah dan kendala dalam perencanaan pasar. 1. Kemampuan peramalan. 2. Akses kepada sumber informasi. 3. Waktu yang terbatas. 4. Koordinasi proses perencanaan. 7. Langkah-langkah pembuatan rencana. 1. Mendefinisikan situasi bisnis. 2. Mendefinisikan segmen pasar atau peluang dan ancaman. 3. Mendefinisikan kekuatan dan kelemahan. 4. Penetapan tujuan dan pasar. 5. Mendefinisikan strategi pemasaran dan usaha yang dilakukan. 6. Perancangan tanggung jawab implementasi. 7. Penganggaran strategi pemasaran. 8. Monitor kemajuan usaha pemasaran.
8. Perencanaan kontingensi. Perencanaan yang baik harus dapat mempertimbangkan sebanyak mungkin alternatif dan memiliki fleksibilitas yang tinggi bila diperlukan penyesuaian penyebab kegagalan dalam perencanaan. 1. Minimnya rencana nyata. 2. Minimnya analisa situasi yang memadai. 3. Tujuan dan sasaran yang tidak realistis. 4. Kurangnya antisipasi terhadap pesaing dan pasokan. Kesimpulan dari video tersebut adalah untuk dapat memenangkan persaingan dalam pemasaran, terlebih dahulu manajemen pemasaran harus mengetahui situasi apa yang sedang dialami oleh perusahaan sebelum menentukan strategi apa yang cocok digunakan untuk menghadapi situasi tersebut. Sekian penjelasan karya ilmiah kelompok 8. Wassalamualaikum